kepada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Belakangan, isu keretakan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Banyak spekulasi yang menyebut jika Jokowi dan anak-anak hingga menantunya hengkang dari partai berlambang banteng itu dan memilih menunjukkan keberpihakannya pada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Melihat potret presiden beralih dukungan, para kader PDIP yang sebelumnya berada di pihak Megawati pun memilih untuk ikut jejak mereka dan ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota. Seperti yang baru-baru dilakukan oleh ribuan kader PDI Perjuangan di Kabupaten Subang ini, mereka memilih mengundurkan diri dan mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA kepada DPC PDIP Subang. Alasannya nggak lain, karena mereka sudah tidak nyaman dan ingin mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2024 ini. Mereka pun melakukan aksi long march mulai dari terminal sampai ke kantor PDIP Subang. Dengan mengenakan kaos berwarna hitam dengan logo PDIP itu, mereka tiba di kantor dan langsung menyerahkan kartu tanda anggota PDIP serta pamit mundur dari partai itu. Aksi undur diri yang dilakukan oleh kader PDIP ini awalnya dilakukan oleh mantan sekretaris DPC PDIP Kabupaten Subang, Niko Rinaldo, lalu disusul oleh anak ranting PDIP di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Sebenarnya, muara ide pengunduran diri pun tidak datang dari Niko saja, melainkan karena langkah politik yang dilakukan oleh Marwarar Sirait yang lebih dulu hengkang dari PDI Perjuangan. Niko pun menjadi orang pertama di Subang yang mengembalikan kartu, kemudian disusul oleh ribuan kader dan simpatisan lainnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, justru tidak mau ambil pusing. Lama berkutat di dunia politik praktis, bagi Hasto, mundurnya para kader ini hanya buatan saja dan ada kekuatan dari orang-orang yang punya harta dan kekuasaan lebih. Ya, misalnya saja dari juragan tambang yang dicurigai Hasto sebagai upaya untuk menggembosi PDI Perjuangan. Baginya, segala sesuatu yang berlandaskan atau berkekuatan dengan uang pasti tidak akan langgeng. Meski begitu, politikus asal Yogyakarta ini memastikan tidak akan mampu menggoyahkan pertahanan anggota partai lainnya. Sebelumnya, kiblat Niko Rinaldo mengundurkan diri, yakni Marwarar Sirait yang mengembalikan kartu tanda anggota ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, dengan dalih ingin ikut jejak Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah kepala negara yang disayangi rakyat dan sudah memperjuangkan banyak hal, termasuk tegas menghadapi radikalisme, membuat mayoritas saham Indonesia di Freeport, dan juga membantu rakyat kecil hingga memindahkan ibu kota adanya pemerataan. Meski hari ini, status Jokowi dalam partai 128 kursi DPR itu juga masih jadi kabar angin semata. Lain cerita lagi dengan salah satu kader PDIP yang kini duduk di DPR RI, Agus Tiar Sabran, yang juga resmi mengundurkan diri. Tak hanya meninggalkan PDIP, Agus Tiar juga mundur dari anggota DPR RI pada periode 2019 sampai 2024. Pengunduran diri Agus Tiar disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Kalteng, Immanuel Milowawo, yang didampingi dua orang pengurus partai, Franciscus Welafubun dan Warda Rocky Marziano. Pengunduran diri Agus Tiar Sabran disampaikan melalui surat tertulis kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Surat itu tertanggal 27 Mei 2024. Megawati kemudian memberikan persetujuan atas pengunduran diri Agus Tiar melalui surat tertanggal 7 Juni 2024. Adapun alasan pengunduran diri Agus Tiar sebagaimana tertuang dalam suratnya, karena orang tuanya sudah lanjut usia serta pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Karena sudah tak lagi jadi kader PDIP, maka Agus Tiar bebas menentukan arah politiknya. Sebagaimana diketahui, Agus Tiar Sabran bersama Edi Pratowo telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng pada Pilkada serentak di 27 November 2024. Jauh sebelum itu,
Politikus Rifki Nizami Karsayuda juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan dan tidak lagi menjadi anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDIP. Pernyataan pengunduran diri dari Rifki Nizami sempat beredar lewat video yang tersebar di media sosial. Meski enggan membocorkan alasan dari pengunduran dirinya, tapi Rifki Nizami menyebut pengunduran dirinya sebagai rangkaian dirinya untuk maju sebagai Gubernur Kalimantan Selatan di Pilgub 2024. Alih-alih memberitahukan kepada publik kemana Rifki Nizami akan melabuhkan partai pilihannya selain PDIP, dirinya malah meminta doa agar dimudahkan di kontestasi Pilgub. Lalu, aksi undur diri yang dilakukan calon anggota legislatif atau caleg DPRD Wonogiri dari PDIP bernama Yukanan Supriyanto ini justru terbilang aneh. Pasalnya Yukanan berhasil meraih suara tertinggi dan berpotensi untuk dapat kursi di daerah pemilihan di dapil masing-masing pada pemilu 2024 lalu. Namun, alih-alih kecewa, Yukanan justru legowo harus mengundurkan diri lantaran sudah mengetahui ketentuan partai yang sudah disepakati. Tidak sendirian, Yukanan bersama 4 orang dari DPC PDIP Wonogiri mengundurkan diri demi memperoleh suara tinggi di dapil mereka. Mereka yakni Yukanan Supriyanto dan Margono di dapil 1 Wonogiri, Ruderikus Wiwoho Adisasono di dapil 2, dan Harmanto dan Rusdiana di dapil 4. Pengunduran diri yang dilakukan oleh Yukanan dan 4 caleg lainnya itu sudah menjadi konsekuensi atas penerapan strategi pemenangan komandan tempur atau komandante Statsel milik PDIP. Perolehan suara mereka dalam dapil memanglah banyak, tetapi perolehan suara di desa binaan masing-masing lebih kecil dibandingkan caleg lainnya, sehingga haruslah mengundurkan diri dan diganti. Mekanisme ini tidak bertentangan dengan peraturan apapun, tapi hanya bagian dari strategi pemenangan ini sudah digodok oleh partai jauh-jauh hari. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan secara jelas bahwa peserta pemilu adalah partai politik, bukan caleg. Maka dari itu, yang berhak menentukan siapa yang dilantik menjadi anggota legislatif adalah partai politik. PDIP memiliki mekanisme sendiri untuk menentukan siapa caleg yang akan terpilih dan dilantik sebagai anggota legislatif. Mekanisme itu tidak lepas dari strategi pemenangan pemilu 2024, yaitu Komandan Tempur Statsel atau pemenangan elektoral terpimpin, berbasis gotong royong yang bertumpu pada mesin partai yang diterapkan PDIP Wonogiri. Apabila ada kasus demikian, caleg tersebut harus mengundurkan diri sesuai fakta integritas yang sudah disepakati sejak awal. Strategi ini sudah diatur dalam Peraturan Partai PP Nomor 1 2023 yang sudah disosialisasikan kepada kader partai sejak 2022 lalu. Dalam strategi komandante tersebut, masing-masing caleg dalam dapil memiliki wilayah teritorial atau desa binaan. Jumlah desa yang menjadi wilayah tempur tidak selalu sama antar caleg. Jadi maju atau tidaknya caleg ditentukan dari jumlah desa di masing-masing dapil dan pertimbangan daftar pemilih tetap atau DPT di dapil tersebut. Caleg incumbent mendapatkan jatah DPT sebanyak 2 kali bilangan pembagi atau BPP, sementara caleg pendatang baru 1,5 kali BPP. Tujuannya adalah caleg diminta untuk berkampanye agar konsisten memilih PDIP, bukan memilih perorangan caleg. Dengan kasus yang sama, DPD PDIP Jawa Tengah juga mengirim surat terkait pengunduran diri 6 caleg terpilih DPRD Jateng pada tahun 2024 sampai 2029 ke KPU. Pengunduran diri dari para caleg tersebut karena sistem komandan tempur atau komandante Statsel. Mereka dengan sukarela mengajukan pengunduran diri, sebab sistem komandante telah diatur dalam peraturan internal PDIP. Strategi komandante Statsel digunakan untuk menentukan siapa saja yang terpilih menjadi anggota DPRD. Sementara itu, 2 nama ini justru ditendang dari Partai Merah setelah dinilai melakukan dualisme. Sebut saja Budiman Sujatmiko, yang merupakan ex-kader PDIP dan mantan aktivis 98 dipecat pada 24 Agustus 2023 lalu, usai mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Pemecatan Budiman dari PDIP tertuang
dalam surat keputusan nomor 887-KPTS-DPP-8-2023. Lalu yang kedua adalah Gubernur Maluku Murad Ismail yang juga dihempas oleh PDIP usai istrinya ketahuan lebih memilih Partai Amanat Nasional atau PAN ketimbang PDIP. Tak mau dimintai klarifikasi, Murad justru menggebrak meja hingga sikap emosionalnya itu berbuntut pemecatan dari PDIP. Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat pun langsung memastikan jika partainya memecat Murad karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa satu keluarga harus satu partai. Apabila ada anggota keluarga yang memiliki politik berbeda, satu-satunya pilihan adalah keluar dari PDIP. Katanya sih biar kompak gitu. Nomor 25A, salah satu pasalnya itu melarang